Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi telah menerima seluruh salinan dokumen ijazah Joko Widodo. Ia menerima total 5 berkas ijazah Jokowi saat mencalonkan diri menjadi Wali Kota Solo, Gubernur Jakarta, dan calon presiden. Bonatua Silalahi telah menerima salinan lengkap ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Salinan tanpa sensor ini diterima oleh Bonatua dari KPU Kota Surakarta, KPU Provinsi Jakarta, dan KPU Pusat. Terakhir, Bonatua menerima 2 salinan ijazah Jokowi dari KPU Kota Surakarta saat Jokowi menjadi Wali Kota Solo pada tahun 2005 dan 2010. Sebelumnya Bonatua juga telah menerima 1 salinan ijazah Jokowi dari KPU Provinsi Jakarta saat Jokowi jadi gubernur dan 2 salinan ijazah Jokowi dari KPU Pusat saat mengikuti Pilpres 2014 dan 2019. Dengan demikian, total berkas ijazah Jokowi yang diterima Bonatua ada 5 dan seluruhnya tanpa sensor. Dibukanya akses terhadap ijazah Joko Widodo ini setelah Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan Bonatua yang menyatakan ijazah Jokowi bisa diakses oleh publik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyebut beberapa kejanggalan dari kelima salinan ijazah tersebut termasuk dan diduga melanggar sejumlah aturan. Sementara menurut kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara, Jokowi selalu mengikuti ketentuan melegalisir ijazah hingga berjalan kaki ke UGM dan terbukti sah. Kalau indikasi sih ada, saya nemukan beberapa analisis ya, bahwa misalnya di tahun 2019 ini, ya, ini tidak ada namanya tanggal. Di hasil legalisirnya. Ini tentunya boleh dibilang diduga melanggar Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, pasal 73. Yang menyebutkan bahwa setiap legalisir itu harus ada salah satunya adalah tanggal. Nah, ini tidak ada. Di sini tidak ada juga semua, tapi waktu itu kan rezimnya sudah beda. Rezimnya masih tanpa ada aturan. Nah, ini yang sudah ada diatur ya seharusnya dikerjakan. Ya kan? Terus indikasi berikutnya adalah tentang NIP, nomor induk pegawai ini. Ya, ini saya dapat dari netizen loh. Jadi ternyata di tahun 2007 itu peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan namanya peraturan Kepala BKB Badan Kepegawaian Negara nomor 22 tahun 2007 tentang penomoran baru kepegawaian NIP ya, nomor induk pegawai. Dari 8 digit menjadi 18. Nah, jadi lebih banyak ya? Jadi lebih banyak. Ternyata yang hanya patuh itu baru ini. Yang tahun 2019 ini ada. Itu ada 18 digit. Iya, 18 digit kan. Yang lain itu baru yang lama. Dengan identiknya seluruh legalisir ini, maka pertama terbukti Pak Jokowi selalu melengkapi persyaratan administrasi saat mengikuti pilkada maupun pilpres. Ya, beliau selalu mengikuti ketentuan termasuk menyerahkan ijazah yang dilegalisir. Kedua, yang menarik juga bahwa ternyata ijazah Pak Jokowi ini sudah berkali-kali dilegalisir oleh pihak UGM. Bahkan sampai 5 kali ya dari data yang diterima oleh Bang Bonatua. Artinya berkali-kali juga UGM sudah melihat ijazahnya dan melakukan pengesahan. Dan karenanya tentunya ijazah ini boleh dapat kita katakan sebelum melalui putusan pengadilan ya, itu sah dan identik. Pemirsa, Majen TNI Purnawirawan Prihati Pujo Waskito resmi dilantik menjadi Direktur Utama BPJS Kesehatan yang baru. Sebagai Direktur Utama, 2. Dewan Pengawas Badan Penyelenggara. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Prihati Pujo Waskito yang akan menjabat hingga tahun 2031 mendatang, menggantikan posisi Ali Gufron Mukti yang jabatannya habis pada Februari ini. Usai pelantikan, Prihati bersama jajarannya memastikan akan melanjutkan berbagai tugas dan juga berjanji akan bekerja keras dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Prihati menyadari ini menjadi amanah yang besar karena menyangkut kesehatan sosial dari 283 juta jiwa peserta BPJS.
Jadi saya merasa menerima amanat yang besar, jadi akan ikut menyelenggarakan jaminan kesehatan sosial yang pesertanya 283 jiwa tadi, dan ini juta ya, 283 juta jiwa, dan kerjasama dengan 23.000 fasilitas kesehatan dan 3.000 rumah sakit. Ya, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan surat perintah untuk penugasan ini, dan tentunya kepada direksi dan dewas sebelumnya yang telah memberikan fondasi yang kokoh pada program ini, dan kami akan melanjutkan yang baik-baik, dan kami siap Pak melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan siap bekerja keras untuk pelayanan yang mudah. Pemirsa, kerugian negara dalam keputusan bisnis tidak selalu merupakan tindak pidana korupsi. Sepanjang tidak ada niat jahat, perkara dapat masuk ranah perdata. Hal itu disampaikan dalam diskusi publik di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Diskusi menekankan unsur niat jahat atau mens rea menjadi kunci dalam menentukan ada tidaknya tindak pidana korupsi. Wakil Ketua KPK periode 2015 hingga 2024, Alexander Marwata mengatakan keputusan bisnis yang diambil tanpa konflik kepentingan, etikat buruk, dan juga dengan kehati-hatian tidak otomatis dipidanakan. Jika kerugian timbul akibat kesalahan perencanaan, maka perkara dapat menjadi tanggung jawab perdata. Sangat aneh menurut saya kan, ketika korupsi itu didakwakan dari hasil keputusan yang sudah dirapatkan, gitu kan. Kecuali yang ikut rapat itu semua maling kan, gitu kan, ada persongkolan, gitu kan. Tapi ketika rapat itu ada notulensinya, ada dokumentasinya, semua pihak juga didengarkan, gitu kan. Kemudian ya biar bagaimanapun ada perbedaan pendapat, iya. Tetapi ketika direksi, ya karena tanggung jawab dia membuat putusan, ya kan, ya harus dihormati tuh, gitu kan. Kalau masalah ketidakhati-hatian dan membuat putusan merugikan BUMN, itu juga belum tentu pidana. Kelalaian itu kan bisa merugikan, ya itu menjadi tanggung jawab. Pemirsa, saat Ramadan, warga Gaza menjalani ibadah dan tradisi berbuka puasa bersama di tengah reruntuhan dan fasilitas yang rusak. Ya, Ramadan kali ini merupakan yang pertama sejak kesepakatan gencatan senjata diberlakukan. Ramadan datang di Gaza di tengah suasana yang masih jauh dari normal. Di antara rumah-rumah yang hancur dan bangunan yang tinggal puing, warga tetap menggelar iftar atau buka puasa bersama di Khan Younis, Gaza. Mereka berbagi makanan sederhana di bawah langit terbuka. Meja-meja panjang digelar, anak-anak dan keluarga pun duduk berdekatan, mereka makan bersama di awal Ramadan ini. Bagi banyak warga Gaza, momen berbuka puasa bukan hanya tentang makanan, tetapi tentang bertahan dan menjaga rasa kebersamaan di tengah kesulitan. Malam harinya suasana berubah menjadi lebih hening. Di tengah reruntuhan masjid, warga berkumpul menjalankan sholat tarawih yang dipimpin oleh imam. Ibadah diikuti oleh ratusan jemaah dengan khusyuk di tengah area permukiman yang sebelumnya terdampak serangan Israel. Tradisi Ramadan pun berlanjut hingga dini hari. Warga kembali berkumpul untuk makan sahur bersama. Ramadan kali ini merupakan yang pertama sejak kesepakatan gencatan senjata diberlakukan, walaupun sejumlah serangan masih terus dilancarkan oleh militer Israel. Meski demikian, warga tetap berupaya mempertahankan aktivitas ibadah dan kebersamaan di tengah keterbatasan. Pemirsa, umat muslim di Korea Selatan dan mancanegara membadati Masjid Central Seoul menandai dimulainya bulan suci Ramadan. Ya, lantunan doa dan takbir menggema mengawali bulan penuh berkah di tengah suasana hikmat dan kebersamaan komunitas muslim di negeri gingseng tersebut.
umat muslim dari berbagai penjuru Korea Selatan dan mancanegara berkumpul di Masjid Pusat Seoul. Mereka melaksanakan sholat berjamaah pertama sebagai tanda dimulainya bulan suci Ramadan. Momen ini menjadi ajang silaturahmi yang emosional bagi para ekspatriat dan mahasiswa muslim yang tinggal jauh dari keluarga, di mana mereka dapat berbagi kebahagiaan melalui tradisi buka puasa atau iftar bersama. All Muslims meet here, and this is the Seoul Central Jame Masjid, and every Muslim countries people came here, and they take their iftar, and everything is very well for all Muslims. This is a very amazing day for all Muslims people. It's actually the first day of Ramadan today. I'm actually from Singapore and I'm a tourist here. I would like to do some Tarawih here. And it actually has been great so far because I've never fasted in a winter country before. And this is my first time fasting overseas. Overall, it was a very good experience. Ramadan tahun ini memberikan pengalaman unik bagi para jamaah, termasuk wisatawan yang merasakan sensasi pertama kali menjalani ibadah puasa dan sholat tarawih di tengah suasana musim dingin di ibu kota Korea Selatan. Ya, umat muslim di Srinagar, Kashmir, India memiliki tradisi kuat dalam menyambut dan mengisi bulan suci Ramadan. Salah satunya melalui pembacaan Al-Quran secara berjamaah setiap hari di masjid untuk meningkatkan intensitas ibadah di bulan penuh berkah. Ratusan orang, termasuk pria, wanita, dan anak-anak, berkumpul pada hari pertama Ramadan untuk mengikuti pembacaan Al-Quran berjamaah di Srinagar, India. Sejak malam pertama Ramadan, jamaah dari berbagai usia duduk berbaris panjang, melafalkan Al-Quran di sebuah masjid di Hasanabad. Pertemuan malam hari yang dimulai hari pertama Ramadan akan berlanjut hingga hari terakhir bulan suci tersebut, menyelesaikan pembacaan seluruh Al-Quran dengan satu juz yang dibaca setiap harinya. Tradisi tadarus kolektif ini telah berlangsung turun-menurun dan menjadi bagian penting dari kehidupan religius masyarakat Kashmir. We assemble here and we recite the Quran. Daily we do the one para here, and throughout the month that we complete the whole Quran. यहाँ पे हर साल माह रमज़ान के महीने में कुरान की तिलावत होती है, जहाँ सारी औरतें, मर्द, जवान जमा होते हैं कुरान की तिलावत के लिए, और ख़वातीन खुसूस यहाँ पे ख़वातीन जमा होती है. Ramadan di Srinagar tak hanya dimaknai sebagai bulan ibadah, tetapi juga momentum mempererat persatuan dan identitas keagamaan masyarakat setempat. Pemirsa, viral sejumlah masjid dan musola di Sumeneb, Jawa Timur dipenuhi warga yang hendak salat tarawih. Warga antusias karena selain ibadah, mereka juga mendapatkan sejumlah uang usai sholat tarawih. Inilah suasana ribuan warga saat madati Musola Wakaf Abdullah, Kelurahan Kepanjin, Sumeneb, Jawa Timur jelang ibadah sholat tarawih. Sejak sore hari, suasana di sejumlah rumah ibadah ramai. Antusiasme warga tersebut tidak hanya terlihat dalam pelaksanaan ibadah, tetapi juga tradisi pembagian sedekah tahunan. Penyaluran bantuan senilai ratusan ribu rupiah per orang tersebut merupakan zakat mal dari Said Abdullah, politisi senior PD Perjuangan yang juga merupakan anggota DPR RI Dapil Madura. Ia rutin membagikan zakat mal kepada para jamaah tarawih saat bulan suci Ramadan. Masyarakat berharap tradisi pembagian zakat usai sholat tarawih ini terus berlanjut sebagai bagian dari semangat berbagi dan memperkuat solidaritas sosial di Kabupaten Sumeneb. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga desa Menasah Raya, Kabupaten Pidi Jaya, Aceh menjalani Ramadan dengan berbuka puasa di tenda darurat pengungsian. Hal ini karena rumah warga masih tertimbun lumpur tebal, sementara pembangunan hunian sementara belum sepenuhnya selesai. Ratusan warga berbuka puasa di tenda darurat pengungsian desa Menasah Raya, Kabupaten Pidi Jaya, Aceh. Di bawah terpal tenda darurat milik BNPB, warga menanti azan dengan hidangan berbuka yang sederhana. Hingga saat ini, banyak rumah warga masih tertimbun lumpur tebal.
Sementara pembangunan hunian sementara atau Huntara yang disediakan pemerintah daerah belum sepenuhnya selesai. Mereka belum bisa kembali ke rumah karena kondisi bangunan yang belum pulih saat ini. Di tengah keterbatasan, suasana haru tak terhindarkan. Berbuka puasa bersama keluarga di tempat pengungsian menjadi ujian berat di bulan suci Ramadan. Jelas sedih banget lah, dari kemarin dah sedih kita. Biasa kan di rumah kita penginapannya bulan puasa di Ramadan kayak gini. Nggak bisa ingat lagi. Nah, pokoknya sedih lah pokoknya. Apa-apa nggak bisa di rumah. Di sini kan hanya ala kadar aja. Mau mandi airnya pun nggak cukup. Maksudnya kalau di rumah kan mandi jam yang kita suka mau. Nah, kalau sini nggak bisa. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait segera menyelesaikan Huntara dan mempercepat pemulihan, agar Ramadan berikutnya tak lagi mereka jalani di bawah tenda darurat. Dari Pidijaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta membagikan takjil gratis kepada para mahasiswa selama bulan Ramadan. Ya, uniknya 4.000 porsi takjil dibagikan secara drive-thru setiap harinya. Selama bulan Ramadan, kampus UMY membagikan 4.000 porsi takjil gratis. Pembagian takjil dilakukan secara drive-thru. Mahasiswa antre sejak pukul 3 sore untuk mendapatkan satu paket takjil dengan menu bergizi dan segelas minuman segar. Adapun syarat khusus pengambilan menu takjil adalah wajib memperlihatkan kartu tanda mahasiswa, wajib menggunakan helm, tidak boleh berboncengan dengan lawan jenis, dan hanya 2 orang setiap satu motor. Tiap hari. Nah, nanti pada hari ke-15 mungkin sudah menurun karena pada 15 hari pada mudik. Menunya ya ada protein, ada gizi, ada sayur mayur, ada vitamin. Protein kan ada 2, hewani sama nabati. Rektor UMY, Profesor Ahmad Nurmandi, mengatakan bahwa pembagian takjil merupakan komitmen UMY untuk membantu para mahasiswa dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mahasiswa mengaku adanya takjil gratis setiap hari selama bulan Ramadan ini bisa menghemat pengeluaran uang kiriman dari kampung. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, program makan bergizi gratis atau MBG tetap berjalan selama bulan Ramadan. Menu yang dibagikan dalam bentuk yang lebih awet atau tidak cepat basi dan dibagikan di jam pulang sekolah. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tetap berjalan selama Ramadan. Untuk peserta didik sekolah di wilayah yang mayoritas Muslim, MBG dibagikan saat jam pulang sekolah untuk dinikmati ketika berbuka puasa. Namun makanan yang dibagikan dalam bentuk yang lebih awet atau tidak cepat basi, seperti roti, buah, kurma, susu, dan telur rebus. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau salah satu dapur MBG di Surabaya, Jawa Timur yang menyediakan 4.000 porsi makanan. Zulhas memastikan proses produksi makanan berlangsung aman dan higienis. Bagi yang berpuasa dikasih makanan kering. Tadi ada contohnya, ada telur, ya kan telur direbus saja, jadi kapan aja bisa dimakan kan. 2 roti, 3 bisa kurma, ya ada 4 kacang tadi. Ada juga buah, nggak pakai kurma kalau buah, jadi makanannya dalam bentuk susu, dalam bentuk kering yang puasa. Sementara itu bagi santri di pondok pesantren, MBG diberikan saat waktu berbuka puasa. Sedangkan bagi kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, MBG diberikan seperti biasa karena mereka tidak berpuasa. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, berburu takjil merupakan salah satu momen yang paling ditunggu saat Ramadan. Warga berbondong-bondong menyerbu lapak takjil di Jalan Keramat, Jakarta Pusat.
Di hari kedua Ramadan kemarin, pemirsa, warga antusias berburu beragam jenis takjil untuk berbuka puasa. Beragam takjil berupa makanan ringan dengan cita rasa manis seperti aneka kue dan juga aneka gorengan yang memiliki cita rasa asin, gurih hingga pedas diburu warga. Selain makanan ringan, lapak takjil di kawasan Keramat, Jakarta Pusat juga menjajakan makanan berat dengan beragam pilihan yang dapat dinikmati saat berbuka puasa nanti. Gunung Kanlaon di Pulau Negros, Filipina meletus pada Kamis sore dengan ketinggian kolom abu mencapai 2.000 meter. Warga diminta menjauhi zona bahaya karena aktivitas gunung diperkirakan masih berlanjut. Guide us, oh Lord! Palayo lang, Lord! Gunung Kanlaon di Pulau Negros, Filipina meletus pada Kamis sore pukul 16.39 waktu setempat. Letusan berlangsung sekitar 2 menit dan memuntahkan abu tebal berwarna abu-abu gelap setinggi kurang lebih 2.000 meter dari puncak gunung. Menurut Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina, VIVOL, setelah letusan utama, abu masih terus keluar selama 40 menit. Awan panas dan material vulkanik juga meluncur di lereng bagian selatan gunung, namun masih berada di sekitar area puncak. Hujan abu dan bau belerang dilaporkan terasa di sekitar 40 desa di Pulau Negros, Filipina. Sejumlah warga pun merasakan gempa saat letusan terjadi. Hingga kini belum dilaporkan adanya korban jiwa. Otoritas tempat memastikan zona bahaya dalam radius 4 km dari kawah sudah dikosongkan sejak sebelumnya sehingga tidak diperlukan evakuasi tambahan. Hingga Jumat, Gunung Kanlaon masih berstatus siaga level 2. Warga diminta tetap memakai masker dan waspada. Ledakan terjadi di sebuah toko kembang api di Provinsi Hubei, Cina Tengah pada Rabu waktu setempat. 12 orang meninggal dunia dalam insiden tersebut. Petugas darurat berhasil memadamkan api di toko kembang api yang terletak di kota Shenyang pada Rabu sore. Penyebab pasti ledakan masih dalam penyelidikan. Dilaporkan sedikitnya 12 orang meninggal dunia akibat ledakan tersebut. Insiden ini menjadi kecelakaan kedua yang melibatkan kembang api dalam beberapa hari terakhir. Sebelumnya pada minggu lalu, pemirsa, ledakan serupa terjadi di sebuah toko kembang api di Provinsi Jiangsu, Cina Timur. 8 orang tewas dan 2 orang terluka dalam insiden tersebut. Diduga kecelakaan dipicu oleh seorang warga yang menyalakan kembang api di dekat toko. Ya, pemirsa, latihan perang antara Iran dan Rusia berlangsung di Laut Oman di tengah panasnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Pemirsa, Angkatan Laut Iran dan Rusia melakukan latihan perang gabungan di Laut Oman di tengah ancaman berkelanjutan dari militer Amerika Serikat yang telah bersiaga di perairan Laut Oman. Latihan perang dibagi 3 fase dengan melibatkan penerimaan kelompok Angkatan Laut Rusia, Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam, dan Angkatan Udara Iran. Menurut kantor berita Iran, latihan gabungan tersebut yang melibatkan partisipasi kapal induk dan juga helikopter Rusia. Latihan militer dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat, seiring Donald Trump menegaskan tentang potensi aksi militer terhadap Iran. Pemirsa, di bulan Ramadan, Israel terus menyerang Palestina. Dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono pun dengan tegas mengutuk serangan Israel ke tepi barat Palestina. Ya Allah, cepat. Tentara pendudukan Israel terus melancarkan serangan udara di kota Beit Umar, utara Hebron, tepi barat Palestina. Rekaman video memperlihatkan detik-detik rumah milik keluarga Walid Sabarna di Beit Umar hancur setelah diledakkan oleh pasukan Israel.
Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono mengutuk serangan Israel ke tepi barat Palestina. And Indonesia strongly condemns these actions. They have no legal validity under international law and violate Security Council resolutions, including Resolutions 2334. And they systematically shrink the very space for peace that this council seeks to protect. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat di depan perwakilan dari Israel. Dari New York, Amerika Serikat, Aya Nufus, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri langsung pembukaan KTT Dewan Perdamaian atau Board of Peace di Washington, D.C. Dalam acara ini, Indonesia bersedia menjadi wakil komandan untuk pasukan stabilisasi Gaza. Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat perdana Board of Peace penanganan Gaza yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington DC, Amerika Serikat. Kehadiran Indonesia menegaskan peran aktif dalam upaya gencatan senjata, stabilisasi keamanan dan rekonstruksi di jalur Gaza. Indonesia pun siap mengirimkan 8.000 tentara sebagai bagian dari pasukan stabilisasi internasional atau International Stabilization Force ke Gaza, Palestina. The achievements of the ceasefire is real. We commend this, and therefore we reaffirm our commitment to contribute significant number of troops, up to 8,000 or more if necessary. We are prepared to contribute the troops to take part actively in the International Stabilization Force to make this peace work. Thank you very much. Indonesia juga ditunjuk menjadi wakil komandan untuk International Stabilization Force atau ISF. Pasukan ini akan mengawal perdamaian dan pembangunan di Gaza. I'm incredibly pleased to announce today that the first 5 countries have committed troops to serve in the ISF: Indonesia, Morocco, Kazakhstan, Kosovo, and Albania. And 2 countries have committed to train police: Egypt and Jordan. I would also like to announce that I have offered and Indonesia has accepted the position of Deputy Commander for the ISF. Indonesia tercatat sebagai salah satu dari 5 negara yang akan mengirimkan pasukan guna bergabung dalam ISF. Nantinya, pasukan dari kelima negara akan mengamankan wilayah perbatasan dan menstabilkan lingkungan di Gaza. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Aya Nufus, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka langsung pembukaan KTT Dewan Perdamaian atau Board of Peace di Washington, D.C. Dalam momen tersebut, Trump secara khusus memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan menyebut tak berani melawannya. Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat perdana Board of Peace penanganan Gaza yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington DC, Amerika Serikat. Kehadiran Indonesia menegaskan peran aktif dalam upaya gencatan senjata, stabilisasi keamanan, dan rekonstruksi di jalur Gaza. Rapat perdana Board of Peace merupakan implementasi awal dari Piagam Dewan Perdamaian yang diluncurkan untuk menangani secara khusus krisis Gaza melalui kerjasama negara-negara anggota. Forum ini dipimpin langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai ketua dan melibatkan negara anggota serta observer. Dalam sambutannya, Trump memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang ia sebut sebagai sosok yang gigih hingga Trump mengaku enggan melawannya. Man that I really like a lot is, he's definitely tough. I don't want to fight him. President Prabowo of Indonesia, thank you very much. Please, this is a big guy. I tell you, I said, how many people in Indonesia? He said like 240 million. I said, no, say it again. How many? It's a big country you have. And you do a great job and respected by everybody. And thank you very much for being here. Thank you very much, Mr. President.
Partisipasi Indonesia dalam Board of Peace juga dimaksudkan untuk memastikan proses rekonstruksi dan stabilisasi keamanan berjalan inklusif, transparan, dan selaras dengan prinsip hukum internasional serta aspirasi rakyat Palestina. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Aya Nufus, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto telah mengikuti pertemuan perdana negara-negara anggota Board of Peace di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis waktu setempat. Pertemuan perdana ini digunakan Prabowo untuk menyampaikan harapan dari Indonesia bahwa Board of Peace dapat membawa perdamaian bagi rakyat Palestina. Kita lihat rencana ke depan nampaknya sangat serius. Ya. Tadi walaupun kita bertekad untuk ini berhasil karena ini memberi harapan perdamaian. Ya, walaupun tadi saya juga dalam statement singkat saya juga ingatkan banyak kesulitan masih di depan, banyak hambatan, rintangan, ya, obstacles. Tapi ya kita harus bertekad untuk mencapai keberhasilan demi rakyat Palestina. Ya, kita tentunya komit, ya, tadi beberapa negara-negara Muslim semua menegaskan komitmen kita untuk benar-benar mencapai lasting peace and the only lasting peace. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menghadiri Forum Bloomberg New Economy 2026 di India. Saat menghadiri Forum Bloomberg New Economy 2026 di India, Jokowi membahas isu kedaulatan kecerdasan buatan atau AI sovereignty. Menurut Jokowi, AI sovereignty ini membutuhkan waktu yang lama, investasi besar dan juga sumber daya yang maju. Diskusi yang berlangsung selama 1,5 jam ini juga dihadiri mantan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, Menteri Informasi dan Penyiaran India Ashwini Vaishnaw, Chief Technology Officer Ericsson Erik Ekuden. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi telah menerima seluruh salinan dokumen ijazah Joko Widodo. Ia menerima total 5 berkas ijazah Jokowi saat mencalonkan diri menjadi wali kota Solo, Gubernur Jakarta, dan juga calon presiden. Bonatua Silalahi telah menerima salinan lengkap ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Salinan tanpa sensor ini diterima oleh Bonatua dari KPU Kota Surakarta, KPU Provinsi Jakarta, dan KPU Pusat. Terakhir, Bonatua menerima 2 salinan ijazah Jokowi dari KPU Kota Surakarta saat Jokowi menjadi wali kota Solo pada tahun 2005 dan 2010. Sebelumnya, Bonatua juga telah menerima 1 salinan ijazah Jokowi dari KPU Provinsi Jakarta saat Jokowi jadi gubernur, dan 2 salinan ijazah Jokowi dari KPU Pusat saat mengikuti Pilpres 2014 dan 2019. Dengan demikian, total berkas ijazah Jokowi yang diterima Bonatua ada 5 dan seluruhnya tanpa sensor. Dibukanya akses terhadap ijazah Joko Widodo ini setelah Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan Bonatua yang menyatakan ijazah Jokowi bisa diakses oleh publik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, unggahan seorang ibu asal Indonesia yang tinggal di Inggris yang bangga karena anaknya mendapat paspor asing viral di media sosial. Warganet ramai-ramai mengkritik karena ia dan suaminya adalah penerima beasiswa LPDP. 4 bulan ke belakang nyampe juga. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Inilah video dari pemilik akun @sasetyaningtyas. Postingannya terkait anaknya yang mendapat kewarganegaraan asing jadi perbincangan warganet. Hal ini lantaran statusnya dan sang suami sebagai mantan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan alias LPDP. Setelah menerima amplop, ia menunjukkan ekspresi terharu dan menyebut ini paket bukan sembarang paket. Dirinya mendapatkan surat dari Home Office Inggris yang menyatakan bahwa anaknya yang kedua diterima menjadi warga negara Inggris dan menerima paspor secara resmi.
I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Let's go. Video ini pun ditanggapi beragam oleh warganet. Sejumlah netizen pun bahkan mencari tahu data riwayat pendidikan dan status LPDP pasangan suami istri tersebut. Sementara ia dan sang suami merupakan penerima program LPDP dari pajak rakyat. Namun kritikan warganet ini justru dibalas oleh Sasetya Ningtyas. Usai viral di media sosial, Sasetya Ningtyas pun mengunggah tulisan permohonan maaf. Ia menyebut video tersebut dibuat sebagai bentuk rasa kecewa dan frustasi sebagai WNI terhadap kondisi Indonesia hari ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah menjadi tersangka atas kepemilikan narkoba, mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didi Putra Kuncoro dipecat atau diberhentikan tidak dengan hormat. Sementara itu, Aibda Dianita Agustina, poluan yang menyimpan koper berisi narkoba milik Didik, terbukti positif konsumsi ekstasi. Narkoba bisa merayu siapa saja untuk menggunakannya, termasuk oknum anggota polisi. Seperti yang dilakukan mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. Kasus berawal dari nyanyian anak buah Didik mantan Kasat Narkoba Polres Bima AKP Malaungi yang ditangkap akibat peredaran sabu di Kota Bima. Dari pengakuan Malaungi, ia menyebut keterlibatan atasannya yang tak lain AKBP Didik Putra Kuncoro. Polisi langsung bergerak menangkap Didik. Dari nyanyian Didik, ia menyebut menyimpan narkoba di rumah Polwan Aibda Dianita Agustina. Polisi kembali memburu Aibda Dianita hingga berhasil menemukan koper yang dimaksud. Bukan sembarang koper, koper putih itu berisi berbagai jenis narkoba, termasuk 49 butir pil ekstasi. Tak lama, polisi lakukan gelar perkara dan memutuskan status AKBP Didik dari saksi menjadi tersangka. AKBP Didik terbukti bersalah atas pemilikan narkoba. Setelah menjadi tersangka, AKBP Didik Putra Kuncoro jalani sidang Komisi Kode Etik Divisi Propam Polri. Didik diputuskan bersalah dan langsung dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, pelanggar di hadapan Ketua dan anggota komisi pada putusan sidang menyatakan menerima. Kini Didik Putra Kuncoro dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman seumur hidup. Kasus rupanya belum usai setelah Didik diberhentikan tidak dengan hormat. Aibda Dianita Agustina, polwan yang menyimpan koper berisi narkoba milik Didik, rupanya terbukti positif mengkonsumsi ekstasi. Tidak berhenti di situ, istri Didik, Miranti Afruana, juga terbukti melakukan hal yang sama. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo perintahkan jajaran Propam Polri untuk lakukan tes urin terhadap seluruh anggota Korps Bayangkara. Perintah tersebut dikeluarkan menyusul masih ditemukannya anggota Polri yang terlibat kasus narkoba. Maka berdasarkan perintah Kapolri, di Propam Polri dan jajaran akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan urin. Sekali lagi, melaksanakan kegiatan pemeriksaan urin yang akan kita laksanakan di seluruh wilayah atau jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia secara serentak dan akan melibatkan fungsi pengawas baik itu internal maupun eksternal, baik di tingkat Mabes maupun sampai dengan tingkat kewilayahan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, Direktorat Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jakarta menyegel sebuah toko perhiasan mewah di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara pada Jumat sore. Ya, penyegelan tersebut terkait dugaan pelanggaran administrasi atas barang-barang impor. Pemirsa, petugas menemukan dugaan ketidaksesuaian administrasi terhadap sejumlah barang bernilai tinggi yang diperdagangkan di toko tersebut. Atas temuan itu, Bea dan Cukai melakukan tindakan penyegelan sebagai bagian dari proses penindakan. Pada hari yang sama, Bea dan Cukai juga menyegel 2 toko perhiasan lain di lokasi berbeda. Seluruh tindakan ini merupakan bagian dari operasi pengawasan terhadap peredaran barang impor bernilai tinggi. Kegiatan penggalian potensi penerimaan negara yang kemungkinan bahwasanya
sasaran yang saat ini kita lakukan pemeriksaan secara administratif ini, kemungkinan bahwasanya belum memenuhi pungutan di bidang bea masuk ataupun juga pungutan di bidang perpajakan baik PPN atau PPH. Ya, pemirsa, sementara itu sejumlah mahasiswa mendatangi kantor Bea dan Cukai di Kota Bogor, Jawa Barat terkait penanganan kasus pelanggaran pengeluaran barang di kawasan Cilengsi. Bea Cukai menyatakan berkas kasus tersebut telah dilimpahkan ke Kejati Bandung. Pemirsa, mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Indonesia Formasi menggelar audiensi dengan pihak Bea Cukai di Bogor. Mereka meminta kejelasan proses hukum atas dugaan tindak pidana kepabeanan yang diduga melibatkan oknum pegawai Bea Cukai. Dalam pertemuan tersebut, Bea Cukai menegaskan penanganan perkara telah dilimpahkan ke Kejati Bandung. Mahasiswa mengatakan akan terus mengawal kasus ini hingga proses hukum tuntas. Pihak Bea Cukai Bogor telah memenuhi dan melengkapi berkas yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan Bandung. Dan kemudian berarti sudah naik tingkat ke P21. Nah, kemudian untuk mengawal kembali, ya mungkin kita akan konfrontasi ke Kejaksaan beberapa hari ke depan untuk guna mengawal kasus ini. Pemirsa, aktivitas padat membuat para pria membutuhkan asupan baik untuk tubuh. Ya, salah satunya adalah rambut yang bisa menunjang kepercayaan diri pria. Di tengah gaya hidup pria modern yang dinamis dan penuh tuntutan, mulai dari pekerjaan, aktivitas, olahraga, hingga kehidupan sosial, tubuh dipaksa terus aktif tanpa jeda. Tanpa disadari, kondisi ini menjadi pemicu utama ketombe yang bukan hanya mengganggu kenyamanan, tapi juga kepercayaan diri dan performa sehari-hari. Clearman menegaskan komitmennya melalui transformasi Clearman menjadi Clearman Ultra dengan menghadirkan rangkaian scalp, barrier, defense, dan 3 kali Ultra Protection sebagai standar baru perlindungan kulit kepala bagi pria yang memiliki aktivitas padat di dalam maupun di luar ruangan. Jadi karena mereka itu performanya tinggi dan mereka sering sekali nge-push diri mereka sendiri, makanya kita memberikan produk yang ultra juga, memberikan perlindungan yang lebih maksimal. Soalnya semakin tinggi performa pria, kulit kepalanya itu sebenarnya semakin melemah. Ya karena ya itu tadi performanya kita tingkatkan. Dan udah gitu juga sekarang kita menambah varian yang benar-benar relevan untuk men, terutama kayak yang oil control. Karena kulit kepala pria itu cenderung lebih berminyak daripada wanita. Sejalan dengan perannya sebagai official sponsor FIFA World Cup 2026, Clearman Ultra meluncurkan program nasional promo bertajuk Ultra Challenge dan Ultra Promo. Semangat ini melatar belakangi kolaborasi Clearman Ultra dengan Coach Shin Tae-yong sebagai Ultra Coach. 사실 선수들이 좋은 컨디션이나 좋은 것을 갖기 위해서는 사실은 기본기가 상당히 중요하고 그다음에 축구는 혼자서 할 수 있는 축구가 아니기 때문에 규칙이나 규율을 잘 지키면서 음식부터 모든 것에 대해서 사실은 프로페셔널하게 신경 써서 잘 축구를 해야 된다. 그냥 내 하고 싶은 대로 할 수 있는 축구는. Dua varian baru ini, Clearman Oil Control dengan teknologi pengontrol minyak yang bekerja dari sumbernya, dan Clearman Anti Hair Fall yang secara klinis terbukti membantu mengurangi kerontokan rambut. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Priyo Aji, iNews melaporkan.